Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini atau subuh ini saya coba akan membahas atau mengangkat atau memberikan apresiasi kepada subscriber saya, juga komentator. Yang sering komentator ini aja, luar biasa ya, banyak sekali di komentator tuh yang di saya tuh yang memang sangat luar biasa. Dia betul-betul memberikan pencerahan ya, ilmu dan lain sebagainya. Jadi tidak atas dasar sekedar like gitu ya, tapi dia memberikan analisanya juga. Ada beberapa yang tanya kepada Kang Perdi, kenapa sih kalau bikin konten kok pagi atau subuh gitu? Ya sebenarnya ini udah kebiasaan saya sehari-hari ya. Kebiasaan saya sehari-hari, saya bangun tuh jam 3 hampir setiap hari, insya Allah. Dari mulai saya kecil itu, dari saya sudah dibiasakan oleh orang tua saya untuk bangun pagi. Jadi memang saya sudah terbiasa bangun jam 3 sampai sekarang. Saya selalu bangun jam 3 dan itu sudah kebiasaan setiap hari. Jadi sudah nggak usah dikasih bel lagi, nggak usah dikasih lagi bel, nggak usah, alarm nggak usah. Jadi insya Allah jam 3 pagi selalu bangun dan kita langsung ke air, siap-siap dan persiapan berangkat subuh ke masjid. Itu yang selalu saya lakukan setiap harinya. Jadi untuk itu kadang-kadang saya suka diambil kesempatan menjelang subuh atau setelah subuh saya bikin video. Nah, hari ini saya akan memberikan apresiasi kepada Bapak Agus Sularso ya. Ini dia mengomentari tentang video saya tentang masalah dari mana pelaku masuk. Nah, baiklah. Langsung aja ya. Terima kasih sebelumnya Pak Agus Sularso ya. Kang Freddy yakin, saya maaf langsung lihat gini ya, karena saya membaca langsung biar nggak salah. Kang Freddy yakinkah dengan dua tapak kaki yang berbeda itu adalah para pembunuhnya? Mungkin masih perlu kajian dengan didukung fakta yang jelas. Kalau analisanya Kang Freddy itu bukannya bekas tapak alas kaki, kan disimpulkan dengan alas kaki berbeda masuk lewat pintu belakang. Ya sah saja mungkin Kang Freddy sudah melihat bekas tapak alas kaki yang berbeda tersebut mengandung tanah. Oh enggak, saya belum melihat ya. Ini baru asumsi saya. Gini maksud saya, itu kadang-kadang saya suka melihat kalau orang ya, kalau misalkan dari aspal yang kering masuk ke tembok, masuk ke lantai, itu biasanya dia ada tapak tapi tidak terlalu jelas gitu. Nah, saya cuma ngambil kesimpulan kalau misalkan yang disebut oleh pihak kepolisian ada jejak alas kaki, saya ngambil kesimpulannya mungkin dari tanah gitu loh. Itu baru asumsi saya belum melihat ya. Dari tanah sehingga mengakibatkan nempel di sepatu alas kaki ya. Kemudian bisa menempel di lantai. Itu asumsi saya. Jadi saya belum lihat sebenarnya ya. Kang Agus Sularso. Semakin menarik analisa tersebut jika pembunuhnya nggak punya kunci pintu belakang. Ini nyambung nih ya. Jika pembunuhnya tidak punya kunci belakang, apakah mungkin lewat atap? Nah, ini dia. Apakah mungkin lewat atap? Tapi itu kan terbantahkan toh, karena realisasinya tidak ada kerusakan pintu dan gak ditemukan toh bekas tanah nempel di dinding ya. Nah, ini memang harus dibuktikan dulu apakah di dinding atau tempat para masuk itu ada bekas alas kaki tidak di dinding atas. Kalau misalkan ada alas kaki, ada kemungkinan pelaku lewat atap. Nah, tapi kan itu ranah kepolisian, kita tidak tahu ya. Hanya polisi yang tahu. Kalau misalkan ada dari keterangan kepolisian misalkan ada telapak kaki di dinding, ada kemungkinan pelaku lewat atap, dan itu pun harus dibuktikan dengan keadaan atapnya di sana. Apakah ada jejak-jejak kaki nggak di sana? Adakah jejak-jejak perusakan plafon apa tidak? Nah, itu kan juga hanya polisi yang tahu ya. Ini kan baru asumsi kita ya.
Semakin menarik, oke dia. Tidak, tapi ada hal yang dikesampingkan Kang Freddy dan tidak menjadi bahasan, yaitu tamu yang dianggap tidak signifikan, padahal tamu tersebut adalah dari keterangan saksi yang melihat, meskipun itu tidak terus digali oleh polisi. Padahal itu fakta yang dilihat di TKP sebelum malam kejadian. Artinya malam itu memang tamu itu ada. Nah, saya tidak tahu apakah ada, apakah tidak. Ya, kalau kita lihat ini adalah dari media, sedangkan dari pihak kepolisian pun kita tidak tahu apakah memang ada tamu apa tidak setelah jam 9 Pak Yosep berangkat ya. Kalau misalkan ada, artinya malam itu memang tamu itu ada. Bukti lainnya adalah adanya ditemukan puntung rokok dari beberapa merek dan juga bekas bungkus nasgor. Untuk siapa itu? Sehingga Kang Freddy berkesimpulan jika pelakunya, saya bilang pelaku aja, kalau bilang pembunuh nggak enak ya rasanya. Jika pelakunya lewat pintu depan itu terbantahkan, artinya ada pelaku lain, bukanlah tamu tersebut. Sebab bila pelaku itu lewat pintu depan, pastilah ada bekas tapak alas kaki juga yang di pintu depan. Itulah mungkin kesimpulannya. Oke. Tapi bolehkah mengasumsikan jika tamu di malam itu yang menyebabkan almarhumah Tuti dan Amel terbunuh? Sebab jika memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti dan juga perkiraan waktu terbunuhnya Ibu Tuti, maka lebih relevan untuk dianalisa daripada membayangkan pelaku yang masih misteri tanpa bukti. Sedangkan jejak-jejak tersebut bisa saja di-framing dan mungkin juga malah dihapus sesuai kebutuhan pelaku dan dalangnya. Oke, masuk di akal nih. Jadi karena aku belum pernah melihat TKP, maka saya akan analisa pelaku itu adalah tamu yang masuk dari pintu depan. Terlepas apakah mereka beralas kaki, sepatu, atau sendal. Sebab Kang Freddy bilang, jika bertamu pasti lepas alas kaki, mungkin bagian dari budaya atau sopan santun. Apakah tamu-tamu malam itu lepas alas kaki atau tidak? Tapi tetamu inilah yang bisa dicurigai menyebabkan terbunuhnya kedua korban. Kenapa disebut terbunuh? Sebab prediksinya tamu tersebut awalnya punya keperluan khusus atau penting dan mungkin juga mendesak. Saya juga memperkirakan tamu tersebut sudah sangat dikenal oleh korban. Sehubungan bertamu di malam hari di luar kebiasaan masyarakat setempat, dimaklumi saja karena kepentingannya tersebut. Ya bisa kenal itu ya bisa saja saudara, tetangga, kerabat ya, grup, organisasi, itu kan yang dikenal ya. Ya jelas yang dikenal oleh korban tentunya. Pertemuan malam itu mungkin saja tidak mendapatkan solusi sehubungan menimbulkan perselisihan yang memuncak. Sebab mungkin juga sudah didasari dengan rasa kecemburuan sosial yang dilatar belakangi soal ekonomi atau pengelolaan keuangan. Mungkin bisa juga dendam karena sesuatu hal. Ya itu semua itu motif ya. Motif bisa saja seperti itu. Kenapa disebut terbunuh? Karena awalnya mungkin tidak akan membunuh, tetapi karena maksud yang terwujud dan adanya perasaan dendam, sakit hati, dan kecemburuan sosial itu menjadi memuncak. Maka terjadilah eksekusi itu dengan penyiksaan dan menggunakan alat seadanya di TKP, yaitu penggilasan cucian. Sebab jika direncanakan, ngapain tidak dicekik aja dan waktunya lebih singkat. Oke, kalau saya sih kalau menanggapi masalah ini ya, sadis gitu ya. Kemungkinan ini baru kemungkinan ya. Mungkin bukan sadis, tetapi lebih kepada dia memastikan bahwa korban harus dalam keadaan mati. Mungkin dengan satu kali pukulan sudah tumbang ya, jatuh, tumbang, tidak bergerak,
Kalau kita lihat kan banyak sekali kayak semacam bacokan dan lain sebagainya itu ya. Saya cuman punya perkiraan begini, ada pemikiran dari pelaku untuk memastikan korban itu sudah mati atau belum, sehingga dia mengambil gerakan, yaitu menambah gerakan untuk mematikan korban. Walaupun pada saat itu mungkin korban sudah tidak berdaya, cuman untuk dipastikan maka dilakukan lagi hujaman-hujaman ke wajah korban untuk memastikan korban mati apa belum, seperti itu. Itu baru prediksi saya ya. Oke, kita lagi. Membandingkan kedua korban, menurutku adalah bentuk dari kepanikan pelaku. Bisa jadi karena untuk menghilangkan semua sidik jari, dia bingung barangkali bagaimana sidik jarinya satu-satu harus dihapus, daripada bingung satu-satu udah aja dimasukin ke air kali, karena mungkin telapak dia ada di mukanya, ada di tangan dan sebagainya, sehingga dia mengambil kesimpulan daripada satu-satu lebih baik dimandikan seperti itu. Memandikan kedua korban menurutku adalah bentuk dari kepanikan pelaku untuk menghilangkan jejak, bukan karena ahli, tapi bisa saja dibantu orang dari luar. Rasa dendam dan panik itu bercampur aduk, maka setelah dimandikan untuk para korban dimasukkan ke bagasi mobil. Tapi kenapa juga kok akhirnya ditinggalkan di bagasi? Bukannya setelah dihapus jejaknya, bisa kan ditinggalkan aja di kamar mandi? Ini pun bisa jadi pemikiran, kenapa kok harus dibawa ke bagasi mobil? Kalau misalkan untuk menghilangkan jejak cukup dimandikan atau kalau perlu pakai deterjen atau sabun atau ditinggalkan di bak mandi atau ditinggalkan di sana, memang ya, tidak usah dibawa ke ke bagasi mobil. Atau juga punya tujuan lain dimasukkan dalam bagasi mobil, yaitu untuk memperlambat penemuan. Kalau misalkan ditaruh di kamar mandi atau di ruang tamu atau di ruang tidur, itu lebih cepat ketemu ya posisi korbannya. Ini mungkin saja untuk memperlambat ketemunya jasad korban, sehingga ada waktu pelaku untuk bisa melarikan diri. Bisa jadi seperti itu, ditaruh di bagasi ya. Tapi kenapa juga kok akhirnya ditinggal di bagasi? Bukannya setelah dihapus jejaknya bisa ditinggalkan aja di kamar mandi dan lebih cepat meninggal TKP? Oke, betul kan? Penggunaan waktu yang panjang bukan menunjukkan pelaku itu ahli dan pemberani, tapi lebih bisa dimaknai mereka menguasai keadaan TKP 1x24 jam. Kok bisa? Ya, berarti kalau gitu dia udah menguasai lapangan dong kalau gitu ya. Siapa yang bakal datang dan siapa yang bakal masuk, mereka itu sudah tahu, dan lagi lokasinya tetangga relatif berjauhan. Hanya naas saja ketika memarkir mobil karena sudah kesiangan, berpapasan dengan angkot dan dimaki oleh sopir angkot, apakah itu mobil dan isi korban atau baru mau dimasukkan. Menurutku itu adalah tindakan yang sangat konyol, sebab jam berapa berpapasan dengan angkot tersebut artinya masyarakat dan jalan depan TKP sudah mulai ramai. Kembali kepada masalah dua tapak kaki. Oke. Soal temuan dua tapak kaki yang berbeda, saya berpendapat itu ditemukannya polisi di dalam rumah TKP. Tapi juga belum tentu itu telapak kaki para pembunuhnya. Tapak kaki bukan alas kaki, bukanlah alat bukti, tapi bisa jadi petunjuk. Betul. Itu hanya jadi petunjuk saja ya. Kalau misalkan ada alas kakinya, apalagi misalkan ada bentuk kotak-kotak atau apa, nanti kan bisa dicocokkan dengan para saksi. Ya, ini semua masih panjang ya, tapi saya ambil kesimpulan bahwa oke. Ya, itulah tadi dari salah satu komentator atau yang menanggapi di komentar, yaitu Agus Sularso. Terima kasih Kang Agus Sularso atas komentarnya, panjang banget. Ini sebagai apresiasi saya
kepada Bapak Agus Sularso. Jadi kalau komentar saya tidak bisa mengomentari satu-satu ya, memang banyak sekali komentarnya. Tapi nanti coba saya akan juga ulas beberapa komentar yang lain ya, yang memang kira-kira masuk di akal dan sifatnya tidak tendensius. Tapi itu demikian bincang hari ini, pagi ini atau subuh ini, saya mengangkat apresiasi daripada Pak Agus Sularso. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ingat, kejahatan tidak ada yang sempurna karena Tuhan melihat. Selalu kita doakan almarhumah Teh Ameng dan Ibu Tuti semoga dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkanlah kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Azan sudah mengumandang, kita ke masjid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.